Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung minggu ini, di penghujung akhir dari bulan Ramadan, saya menghampiri rekan trader semuanya untuk membawakan sekali lagi video tentang kupas tuntas gold sebelum kita mengakhiri minggu yang sangat luar biasa ini. Rekan trader semuanya, seperti biasa, ini saya ganti dulu. Nah, ini dia kupas tuntas gold. Oke, rekan trader, kita akan melanjutkan lagi analisa-analisa kita. Dan di segmen kupas tuntas gold, emas, XAU/USD, kita benar-benar terfokus hanya di pergerakan dari gold. Oleh karena itu, rekan trader, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa menambah sedikit wawasan buat rekan trader melanjutkan trading lagi di gold. Karena kalau kita trading di gold itu ya sama seperti ya dia naik ke atas, dia turun ke bawah, naik lagi ya. Jadi pasar Eropa biasanya dia naik, nanti di pasar Amerika dia turun atau sebaliknya. Atau kalau memang pasar Eropanya masih naik, di pasar Amerika naiknya belum sampai ke level yang paling tertinggi, nanti pasar Amerika oke dia akan lanjutin lagi naiknya. Jadi sebenarnya trading itu hanya sebuah siklus saja, seperti sebuah roller coaster ya, pergerakan roller coaster di mana kalau udah naik dia pasti turun lagi ya. Jadi begitulah trading. Oke, kita akan membahas tentang gold, dan seperti biasa rekan trader, saya mau membahas lagi tentang gold. Mana lagi nih platform aku, mana ini? Nah, ini dia. Ini sebelumnya saya mau, nah ini dia platformnya. Rekan trader bisa lihat dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya saya bilang bahwa di analisa harian saya tadi siang, saya bilang bahwa gold ini masih bisa turun terus. Memang batasnya itu di seputaran 1985.20, tapi saya memprediksikan bahwa gold ini masih bisa turun ke 1978. Masih bisa rekan trader. Kalau saya lihat masih bisa. Minimal di 1980. Nah, dan kemarin kalau rekan trader lihat di judul saya kemarin, analisa di kupas tuntas gold kemarin, kan judul saya itu adalah sebagai berikut ya. Saya pindah dulu website, sabar. Oke, mana pula nih? Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau rekan trader lihat di judul saya kemarin, rekan trader bisa lihat di sini bahwa judul saya yang saya coba angkat kemarin adalah emas jatuh bebas, siap-siap penguatan signifikan. Bukan. Judul saya kemarin itu adalah dolar Amerika menguat, hati-hati emas jatuh lagi. Nah, ya. Itu adalah judul saya kemarin. Ya. Nah, karena kemarin itu ada news ya. Saya bilang bahwa ini hati-hati nih. Ya, kemungkinan besar nih dolar bisa menguat nih, tapi malahan kebalikan, dolar agak menyusup, emasnya naik. Nah, tapi kan kalau rekan trader lihat di analisa harian saya, ya ini saya pindah lagi. Nah, ini kan hari ini. Kalau rekan trader lihat analisa saya kemarin, ini saya simpan analisa saya. Nah, rekan trader lihat. Nah, ini kan awal analisa saya kan di sini. Saya bilang hati-hati nih. Saya memprediksikan bahwa gold itu dia akan turun sampai di 1990. Tapi kenyataan kan news kan. Nah, news rupanya analisa saya itu agak sedikit berlainan. Cuman kan saya bilang kalaupun dia naik, dia itu palingan sampai di 2009 aja. Setelah itu ya udah dia tidak akan naik lagi, dia pasti akan turun. Nah, rekan trader lihat kan benar kan? Dia menembus 2009, naik sedikit-sedikit nih sampai level berapa nih? Ini yang kemarin ya. 2012, lihat rekan trader dia turun lagi. Kan saya bilang kemarin bahwa emas akan bergerak, gold akan bergerak dari 1990 sampai 2009. Ya, karena saya mengestimasikan bahwa ini pasti penurunan ini. Pasti gold dolar akan menguat, tapi rupanya kan dolar melemah ya. Tapi kan saya bilang hati-hati penguatan dolar, hati-hati. Saya bilang kan hati-hati. Apa yang terjadi rekan trader? Rekan trader lihat aja kemarin ya. Setelah dia turun, dia sideways sedikit. Setelah itu apa yang terjadi? Dia turun kan? Makanya kemarin kalau siapa yang ikut sinyal saya, kan saya udah bilang dia pasti akan turun. Makanya di judul saya kan bilang di judul saya kan sudah sangat jelas di sana saya bilang bahwa dolar Amerika menguat, hati-hati emas jatuh lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi emas jatuh kan? Nah ini dia rekan trader.
Rekan trader bisa lihat. Dan sekarang emas udah jatuh, malah udah sampai di 1985 seperti apa yang telah saya prediksikan kemarin. Ya. Nah, apa yang telah saya prediksikan kemarin kan dia terjadi hari ini. Oke, sekarang kita lihat 1885. Nah, ini kan prediksi saya kan kalau ini yang sekarang ya, kalau ini kita akan melanjutkan prediksi dari analisa harian kita tadi pagi. Nah, kalau yang ini kan kupas tuntas gold saya yang kemarin ya, sesuai dengan prediksi saya. Benar kan? Apa yang terjadi benar kan? Makanya saya bilang rekan trader bahwa ya, rekan trader nanti kalau saya menganalisa bahwa emas ini masih punya peluang untuk turun rekan trader. Tapi untuk bisa mengetahui itu kita lihat dulu dolar. Dolar, sabar. Indeks dolar Amerika. Oke, indeks dolar Amerika sekarang lagi bergerak ya. Indeks dolar Amerika lagi bergerak, artinya tidak tertutup kemungkinan dia naik lagi. Kalau dia naik lagi rekan trader, artinya kan dolar akan turun. Tapi saya bilang bahwa landasan yang sudah ada pada dolar Amerika ini ya rekan trader, dia itu sudah benar. Dia tuh pasti akan bergerak di daerah sini aja nih. Ini saya ganti dulu ininya, gambarnya. Oke, saya ganti dulu ini kali ya. Oke. Saya pakai warna kuning aja kali ya. Nah, rekan trader lihat. Nah, dia itu akan bergerak cuma di sekitar 1985. Tapi saya bilang tidak tertutup kemungkinan dia itu akan turun lagi sampai di level yang paling terendah di sini atau yang paling terbawah di bawah sekali sini rekan trader. Nah, ini dia. Oleh karena itu saya bilang hati-hati. 1980 masih bisa kalau menurut saya, masih bisa. Oleh karena itu saya bisa berestimasikan bahwa tidak tertutup kemungkinan emas ini ya dia akan mencoba turun ya, dia akan mencoba turun itu sampai di level paling terendah di sini. Ya taruh di sinilah 1980. Masih bisa karena nanti ada news juga kan. 1945 udah lewat ya. 1945. Nanti ada news juga 1945. Kalau rekan trader lihat news nanti di kalender ekonomi 2045 ada PMI manajer pembelian. Nah, ini dia. Ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. PMI manajer pembelian ini harap diperhatikan oleh kita semuanya karena tidak tertutup kemungkinan bahwa tendensi kenaikan masih bisa ada, masih. Dan kalaupun tendensi kenaikan ada itu menurut saya itu dia naik paling level tertinggi itu untuk hari ini ya dia sampai di batas 1996. Oleh karena itu saya langsung mau bilang bahwa emas hari ini sah ya, sah. Dia ditutup berada di bawah 2000. Dia merah. Wah, lagi datang bulan kali. Emas lagi datang bulan. Wah. Ini ketawa-ketawa dulu kita. Jadi ya gitu rekan trader ya. Kita harus lihat bahwa emas ini turun di tengah penguatan yang terjadi pada dolar Amerika. Dan saya berestimasi bahwa emas akan bisa turun sampai ke 1980 ya, sambil melihat keadaan yang terjadi. Tapi hati-hati juga dia bisa mengalami kenaikan ya. Minimal kenaikan yang dia capai itu dia harus melewati rentang harian pertama dulu di sini. Nah, 1992 dia harus melewati dulu. Ya, kalau dia sudah melewati ini artinya titik tertingginya itu akan diperoleh di 1996. Nah, di sini. Ini menurut saya titik tertinggi pergerakan emas hari ini akan sini. Oke, nah, ini enggak usah. Ini dihapus saja. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu rekan trader, tetaplah melihat apa yang saya analisakan dan yang telah saya analisakan dari hari kemarin tepat 100% dan saya juga bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa analisa saya pada hari ini juga bisa mencapai suatu yang luar biasa atau minimal bisa tepat lah ya, walaupun ada sedikit-sedikit pergeseran bisa lah. Oke rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas gold kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan akhir kata saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya atas nama pribadi Maurits maupun
Market mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat semua trader Indonesia dimanapun berada yang merayakannya. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.